Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Perang Dunia II telah menciptakan panggung pertempuran yang mengubah wajah sejarah dunia. Di tengah gemuruh kancah global ini, Pulau Morotai, sebuah titik terpencil di Samudra Pasifik, memainkan peran yang tak terduga dalam pertempuran Pasifik. Dalam cerita ini, kita akan mengupas sejarah Perang Pasifik Pulau Morotai, fokus pada strategi, taktik, dan dampak peristiwa-peristiwa yang terjadi di pulau ini. Pada awal 1940, Jepang menggebrak Pasifik dengan invasi ke wilayah-wilayah sekitar, menciptakan jaringan pangkalan militer strategis. Pulau Morotai, yang terletak di tenggara Filipina dan barat Laut Maluku, dengan letaknya yang menguntungkan menjadi target berikutnya. Pendudukan Jepang di Pulau Morotai pada tahun 1942 mengubahnya menjadi basis operasi penting, membantu Jepang mengamankan jalur komunikasi dan melancarkan serangan lebih lanjut ke wilayah Pasifik. Dengan langkah taktis yang mengejutkan, pasukan Jepang telah berhasil merebut kendali penuh atas pulau ini sebagai bagian dari ekspansi mereka yang semakin luas. Bagaimana pulau yang sebelumnya dikenal dengan kedamaian dan keindahannya kini berubah menjadi panggung perang yang gelap? Kisah pendudukan Pulau Morotai dimulai dengan ketidakdugaan. Pasukan Jepang yang terlatih dengan baik tiba dengan cepat di pulau ini, mengambil alih tanah yang damai dan mewujudkannya menjadi basis militer strategis mereka. Mereka dengan cepat membangun instalasi pertahanan, pos militer, dan pangkalan operasi yang dirancang untuk memperkuat posisi mereka di wilayah ini. Dengan kedatangan pendudukan Jepang, atmosfer di Pulau Morotai berubah drastis. Kesejahteraan dan kedamaian yang sebelumnya menjadi ciri pulau ini kini tenggelam dalam ketidakpastian. Penduduk lokal yang sebelumnya hidup berdampingan dengan keindahan alam, kini harus menghadapi pengaruh penuh dari rezim militer yang mengendalikan segala aspek kehidupan. Sumber daya alam yang dulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kini dialihkan untuk kepentingan perang. Meskipun berada di bawah tekanan pendudukan yang kuat, semangat perlawanan dan harapan tidak pernah benar-benar padam di hati penduduk Pulau Morotai. Kehadiran pasukan Jepang mungkin telah mengubah lanskap pulau, tetapi tekad untuk kembali meraih kemerdekaan dan hidup dalam damai tetap menjadi impian yang mereka pegang teguh. Namun, kehadiran Jepang di Pulau Morotai tidak berlangsung tanpa perlawanan. Operasi Aksino, 1 pada September 1944 oleh pasukan Amerika Serikat di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur mengambil alih posisi penting di Morotai. Melalui pendaratan amfibi yang cekatan, pasukan sekutu berhasil mengamankan pantai dan melumpuhkan pertahanan Jepang. Pendaratan ini adalah langkah awal dalam merebut kembali kendali pulau ini dan mengakhiri dominasi Jepang. Setelah merebut Pulau Morotai, pasukan sekutu segera mengambil langkah penting untuk membangun pangkalan udara di pulau ini. Pangkalan ini menjadi jantung operasi udara sekutu di wilayah Pasifik, memberikan dukungan strategis untuk serangan udara terhadap basis Jepang dan membantu mengurangi ancaman yang dihadapi oleh jalur komunikasi sekutu. Pembangunan pangkalan udara di Pulau Morotai adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Pasukan sekutu memiliki tujuan yang terintegrasi untuk menjaga posisi mereka di Pasifik, meredam kekuatan Jepang, dan membuka jalan bagi serangan lebih lanjut ke wilayah-wilayah penting seperti Filipina. Pangkalan udara di Morotai memberi mereka fleksibilitas dan keunggulan udara yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Pulau Morotai juga memiliki peran penting sebagai batu loncatan menuju Filipina, yang merupakan salah satu tujuan utama dalam kampanye Pasifik. Setelah mengamankan pangkalan udara di Morotai, pasukan sekutu menggunakan pulau ini sebagai titik awal untuk melancarkan serangan udara besar-besaran ke Filipina. Ini membantu mengurangi ketahanan Jepang di wilayah tersebut dan membuka jalan bagi invasi besar ke Filipina.
Keberhasilan operasi-operasi sekutu di Pulau Morotai tidak hanya memiliki dampak pada panggung Perang Pasifik, tetapi juga pada nasib pendudukan Jepang di wilayah ini. Dengan pangkalan udara yang kuat dan serangan yang terus berlanjut, Jepang kehilangan kendali atas Pulau Morotai dan akhirnya diusir. Ini adalah salah satu langkah krusial dalam menjalankan tekanan terhadap Jepang dan mengakhiri dominasinya di Pasifik. Pulau Morotai tidak hanya menjadi medan perang sementara, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Kehadiran pangkalan udara dan keberhasilan operasi-operasi sekutu di pulau ini tidak hanya mempengaruhi perang secara langsung, tetapi juga membentuk strategi dan taktik perang Pasifik secara keseluruhan. Sejarah perang Pasifik Pulau Morotai adalah cerminan kompleksitas dan ketegangan yang melibatkan pertempuran global pada masa Perang Dunia II. Pulau ini yang awalnya dikuasai oleh Jepang dengan cepat menjadi pusat perlawanan dan akhirnya berperan sebagai pangkalan penting bagi pasukan sekutu. Dalam mengamankan kendali atas Pulau Morotai, sekutu tidak hanya mengubah permainan di wilayah Pasifik, tetapi juga membuka jalan bagi serangkaian serangan yang membawa akhir perang lebih dekat. Pulau Morotai, dalam segala kompleksitasnya, memberikan pengertian yang lebih dalam tentang bagaimana strategi, taktik, dan perubahan situasional membentuk arah sejarah perang global yang mempengaruhi dunia kita. Hari ini, sisa-sisa dari masa pendudukan Jepang di Pulau Morotai menjadi warisan yang mengingatkan kita tentang perubahan dramatis yang dapat terjadi dalam waktu singkat. Pulau yang pernah diselimuti oleh ketenangan alam kini menyimpan cerita keberanian dan perjuangan penduduknya. Pulau Morotai tidak hanya mengingatkan kita tentang kehancuran perang, tetapi juga tentang ketahanan manusia dan kemampuan untuk pulih dan membangun kembali dari puing-puing masa lalu. Dari cobaan gelap ini, kita diingatkan akan pentingnya menjaga perdamaian dan menghargai keindahan yang ada dalam kehidupan yang damai. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.